Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai Wealth Spending Habits. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Sarwenda Biduri, SEMSA, selaku dosen pengampu akuntansi keberlakuan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Nelly Septiani dengan NIM 017, yang kedua adalah Oktavia Rita Pandawangi dengan NIM 032, yang ketiga adalah Anissa Warda Rahmawati dengan NIM 053, yang keempat adalah Sonia Puspitasari dengan NIM 062, dan yang terakhir adalah Aura Hawa dengan NIM 066. Untuk itu, mari kita mulai. Silahkan penyaji untuk menyajikan materinya. Pengertian spending habit. Spending habit adalah kebiasaan membelanjakan uang atau menghabiskan uang. Spending habit ini akan menimbulkan tingkat konsumtivitas yang tinggi, sehingga dapat berdampak negatif pada pengelolaan uang. Indikator spending habit. 1. Konsep perencanaan merujuk pada rencana seseorang dalam mengeluarkan uang atau menghabiskan uang. 2. Konsep menabung merujuk pada kepemilikan tabungan atau tidak. 3. Konsep pembelian untuk hal yang dianggap penting merujuk pada pembelian barang-barang yang menjadi kebutuhan utama. Pengertian finansial literasi. Finansial literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan memecahkan masalah pada tingkat kemahiran yang dibutuhkan oleh individu, keluarga, dan masyarakat. Aspek literasi keuangan meliputi 1. Aspek pengetahuan umum, yaitu aspek yang merujuk pada memberi pengetahuan umum mengenai keuangan seperti perencanaan keuangan. Yang kedua, aspek tabungan, yaitu aspek ini erat kaitannya dengan tabungan dan pinjaman, memberikan pengetahuan mengenai kepemilikan tabungan dan penggunaan pinjaman. Yang ketiga, aspek asuransi, yaitu aspek ini memberikan pengetahuan mengenai asuransi dan berbagai macam produknya seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi kendaraan. Yang keempat, aspek investasi, yaitu aspek ini memberikan pengetahuan mengenai investasi yang benar seperti apa dan juga memberikan informasi investasi yang tepat itu berinvestasi di mana. Brian memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan multinasional, berpenghasilan besar, mendapat fasilitas dari kantor berupa mobil dan rumah. Mereka sangat menikmati hidup, sering nongkrong bersama di coffee shop sepulang kantor, nonton di bioskop, mampu membeli baju dan tas yang matching, dan pergi berlibur sesekali. Tapi, kenyataan sebenarnya tidaklah demikian. Utang kartu kredit mereka terus menumpuk tak berujung. Setiap akhir bulan merasa kehabisan uang. Mereka memiliki barang-barang bagus, tetapi tabungan masa depan kacau balau. Brian dengan mudah membeli ini, tapi bukan ini. Tabungan 100 juta pun rasanya masih jauh sekali. Sudah kerja lebih dari 10 tahun, tapi belum sanggup membeli rumah sendiri. Masih tinggal di rumah milik kantor dan mengendarai mobil milik kantor. Di video tersebut, ada sepasang suami istri yang menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk berbelanja secara konsumtif, sehingga utang kartu kredit mereka terus menumpuk dan selalu merasa kehabisan uang saat akhir bulan. Alhasil, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan utamanya. Tentunya, kebiasaan tersebut menunjukkan tingkat spending habits yang tinggi. Hal ini dapat diindikasi dengan indikator dalam spending habits. Indikator yang pertama yaitu konsep perencanaan. Di video tersebut, terlihat jelas bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan uangnya. Indikator yang kedua yaitu konsep menabung. Pada video tersebut, terlihat bahwa mereka tidak memiliki tabungan yang cukup untuk kebutuhan utama. Indikator yang ketiga yaitu konsep pembelian. Pada video tersebut, terlihat bahwa mereka menghabiskan uang untuk membeli hal-hal yang bukan menjadi kebutuhan utama. Dari indikator tersebut, mengungkapkan bahwa contoh kasus tersebut memiliki tingkat spending habits yang tinggi, yang berarti mereka tidak memiliki perencanaan keuangan
dalam membelanjakan uang yang dimiliki, dan mereka juga tidak memiliki kemampuan finansial literasi yang baik, di mana kemampuan literasi keuangan ini sangat berpengaruh terhadap kebiasaan seseorang dalam mengeluarkan uang. Jika seseorang memiliki tingkat kemampuan finansial literasi yang rendah, maka kemungkinan besar memiliki tingkat spending habits yang tinggi. Hubungan spending habits dengan akuntansi. Pada akuntansi sendiri tidak hanya meliputi proses pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan juga, seperti melakukan belanja barang atau jasa, merencanakan keuangan, dan mengefektifkan pengeluaran. Spending habits dalam akuntansi tentunya berpengaruh terhadap perusahaan jika akuntan tidak pandai mengelola dan mengatasinya. Tingkat spending habits yang tinggi dapat berdampak buruk pada pengelolaan keuangan, seperti melakukan belanja barang atau jasa berlebihan dan tidak melakukan pengontrolan atas pengeluaran yang terjadi. Oleh karena itu, seorang akuntan harus pandai dalam mengelola perbelanjaan atau pengeluaran perusahaan. Dalam hal ini, pastinya diperlukan kemampuan finansial literasi agar mampu mengelola atau menggunakan uang. Sehingga, jika finansial literasi dalam akuntansi baik, maka juga akan berdampak baik pada perusahaan, seperti baik dalam melakukan perencanaan atau penganggaran keuangan, dan pandai dalam mengontrol aset, hutang, dan kondisi modal perusahaan. Dari penjelasan spending habits tadi, di sini terdapat artikel yang berhubungan dengan spending habits. Artikel ini berjudul Spending Habits, Dimensi Sosial Ekonomi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Masyarakat Pesisir Pantai Selatan Muncar Banyuwangi. Nah, dalam artikel ini di abstrak dijelaskan lagi bahwa spending habits merupakan kebiasaan mengeluarkan atau membelanjakan uang. Dari spending habits ini akan menimbulkan tingkat konsumtivitas yang tinggi dan berdampak buruk terhadap pengelolaan keuangan. Nah, pada penelitian ini, informasi bersumber dari para nelayan pesisir pantai selatan Muncar Banyuwangi. Di sini, para nelayan melakukan pembelian barang bukan karena kebutuhan, melainkan karena tuntutan gengsi. Jadi, para nelayan di sini kecenderungan melakukan pembelian yang bukan berdasarkan nilai manfaat, melainkan berdasarkan citra berupa status sosial. Nah, selanjutnya dalam halaman 3 artikel ini dijelaskan bahwa masyarakat nelayan ini terus-menerus tanpa mereka sadari melakukan spending habits. Dalam kehidupan masyarakat nelayan, fenomena yang terjadi adalah mereka seringkali membelanjakan pendapatannya ketika musim ikan datang. Jadi, ketika musim panen, mereka berbondong-bondong untuk berbelanja, tidak melihat mana yang dibutuhkan, melainkan berbelanja berdasarkan tuntutan gengsi. Pada saat panen ikan itu, mereka berbondong-bondong berbelanja. Namun, pada saat panen ikan selesai, mereka kebingungan karena pendapatan yang mereka dapatkan pada saat panen itu telah habis untuk digunakan berbelanja membeli barang-barang yang tidak berguna. Selanjutnya, pada halaman 7, temuan dan diskusi pada hasil penelitian ini. Di sini, dalam artikel ini, hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, spending habits para nelayan ini disebabkan karena yang pertama tingkat pendidikan nelayan. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa masih belum adanya pelatihan teknis dan non-formal yang menyentuh kebutuhan prioritas nelayan, sehingga hingga saat ini nelayan masih belum mengerti apa itu spending habits dan para nelayan belum menyadari bahwa mereka masih terus melakukan spending habits. Nah, pada tingkat pendidikan nelayan ini,
Para nelayan tidak dilakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu, sehingga tidak menjawab persoalan dan kebutuhan mereka. Sehingga masih saja terus terjadi para nelayan yang belum menyadari spending habits. Lalu, hasil penelitian yang kedua yaitu disebabkan oleh pengetahuan, literasi, dan keterampilan wirausaha. Sudah jelas tadi dijelaskan bahwa pada literasi keuangan begitu pentingnya kita mempelajari mengenai finansial literasi. Karena dengan adanya finansial literasi tersebut, kita dapat mengerti bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Nah, pada penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar nelayan tidak mengerti apa itu finansial literasi. Begitu kurangnya finansial literasi yang dilakukan oleh para nelayan. Sehingga dari data yang diperoleh, hampir sebagian nelayan belum memiliki pengetahuan, literasi, serta keterampilan wirausaha. Lalu, hasil penelitian yang ketiga yaitu pengetahuan manajemen keuangan. Hasil penelitian ketiga ini bersangkut atau berhubungan dengan hasil penelitian yang kedua, yaitu pengetahuan literasi dan keterampilan wirausaha. Jadi, dengan rendahnya finansial literasi para nelayan itu berdampak terhadap pengetahuan manajemen keuangan. Jika kita tidak mengetahui atau kita tidak memperbanyak melakukan finansial literasi, maka pengetahuan manajemen keuangan kita juga akan kurang. Sehingga dengan tidak adanya kita melakukan finansial literasi atau kurangnya kita melakukan finansial literasi, maka pengetahuan manajemen keuangan kita seperti bagaimana cara mengelola keuangan yang baik, bagaimana cara menabung yang baik, dan bagaimana cara berinvestasi yang benar, itu akan kurang. Kesimpulan dari materi di atas adalah spending habits adalah keinginan untuk menghabiskan uang yang akan berdampak negatif pada pengelolaan uang dan juga berdampak negatif pada kehidupan kita. Maka dari itu kita juga harus bisa menerapkan finansial literasi yang dimana dapat memecahkan suatu masalah yang dibutuhkan individu, keluarga, dan masyarakat. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.